mengenai pengaruh faktor luar yakni pH air terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kacang hijau. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nikandi Apriyani, absen 16 dari kelas 11 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Armada Eri Pertiwi, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Dewiani Lestari, nomor absen 23. Oke, Selamat menonton! tunggu dulu. Apa kalian udah tahu apa sih itu pertumbuhan dan perkembangan, serta faktor apa aja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Kalau belum, berikut sedikit penjelasan dari kedua teman saya. Yaps, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta intraseluler, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat serta bersifat kuantitatif. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif atau tidak dapat digambarkan dengan angka, lebih dilihat dari segi fungsionalnya untuk menjadi makhluk yang sempurna seutuhnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Dalam pertumbuhan, banyak faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, diantaranya nutrisi, cahaya, air, suhu, kelembaban tanah, dan pH. pH merupakan indikator tingkat asam atau basa pada air yang netral alias tidak basa maupun asam. Memiliki kandungan 0-14. Air yang netral alias tidak basa maupun asam memiliki kandungan pH sebesar 7. Air asam memiliki pH kurang dari 7 dan air basa lebih dari 7. Setiap angka ini menggambarkan perubahan derajat asam basa sebesar 10 kali lipat. Berikut variabel percobaan yang kita gunakan yakni variabel bebas, yaitu pH air atau larutan air. Variabel konstan, yaitu media tanam, pencahayaan, air perendam, jenis biji, suhu, dan kelembaban. Variabel terikat, yaitu pertambahan panjang batang dan warna daun. Sekarang saya akan mempraktikkan langkah-langkah percobaan. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan. Siapkan 3 gelas plastik, air, sendok, penggaris, spidol, kapas secukupnya, label, biji kacang hijau, dan pH. pH yang kita gunakan, air mineral sebagai pH netral, cuka sebagai pH asam, dan air kapur sebagai pH basa. Langkah selanjutnya, kita tuangkan biji kacang hijau ke dalam air. Tuangkan secukupnya saja. Ini berfungsi untuk mengetahui mana biji yang berkualitas. Biji yang berkualitas adalah biji yang tenggelam. Kemudian, siapkan 3 gelas plastik. Isi gelas dengan kapas yang sama banyak. Ketiga gelas tersebut dengan nama label pH yang berbeda. Gelas pertama sebagai pH asam. Gelas kedua sebagai pH netral.
Basahi kapas dengan larutan cairan pH yang sudah disiapkan sesuai dengan label pada gelas. Tuangkan masing-masing 3 sendok. Untuk gelas asam kita tuangkan 3 sendok cuka. Untuk gelas netral kita tuangkan 3 sendok air mineral. Untuk gelas basah kita tuangkan 3 sendok air kapur. Setelah semua gelas terisi larutan pH, lalu letakkan masing-masing 10 butir. Pilih biji yang tenggelam. Setelah selesai, pindahkan ketiga pot ini ke tempat yang cukup menerima cahaya matahari dan sirami sesuai dengan pH pada label. Ingat, sirami dengan takaran yang sama. Kesimpulan yang kita dapat dari hasil pengamatan yang kita lakukan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kacang hijau, yakni Setelah kami mendapatkan hasil dari pengamatan yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pH netral. Tanaman mengalami pertumbuhan dan perkembangan paling optimal. Yang kedua, pH basah. Pertumbuhan tunas terlambat dan tidak mengalami perkembangan. Yang ketiga, pH asam. Tidak terjadi pertumbuhan dan perkembangan terhadap tanaman. Jadi,
pH air atau tanah sangat menentukan pertumbuhan dan produksi dari tanaman. Apabila konsentrasi ion hidrogen pada tanah lebih banyak daripada ion hidroksida, maka suasana tanah menjadi asam. Dan juga sebaliknya, jika konsentrasi ion hidroksida lebih banyak dibandingkan ion hidrogen pada tanah, maka suasana tanah akan menjadi basah. Jadi, kesimpulannya, jika ingin menanam tumbuhan kacang hijau, sebaiknya pada media yang mempunyai pH netral karena lebih mudah dan cepat subur. Sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih sudah menonton.